Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan kita minta pada Allah agar Allah memberikan umur dan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah telah beri taufik kepada kita semua. Kita sudah membahas kitab Siyam di kajian di masjid ini setiap Kamis malam Jumat, dan ini merupakan bekal kita untuk menghadapi Ramadan, karena sebaik-baik bekal adalah ilmu. Ramadan bulan yang penuh dengan kebaikan, musim kebaikan. Apabila kita diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita tidak boleh sia-siakan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jal alaikum siyamahu, Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian untuk puasa Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka di bulan Ramadan pintu-pintu langit, yakni pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu maradatu syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sesungguhnya dia diharamkan dari semua kebaikan. Perhatikan kalimat man hurima khairaha faqad hurim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, itu Rasul mengatakan orang yang terharamkan dari kebaikannya, dari kebaikan Lailatul Qadar. Jadi malam ini malam yang baik, malam yang diberkahi. Orang yang terharamkan dari kebaikannya terharamkan dari semua kebaikan. Maksudnya apa? Orang yang tidak beribadah
menghidupkan malamnya di malam ini tidak melakukan ketaatan pada Allah, dia terharamkan dari pahala yang banyak. Dan kebaikan yang dimaksud, kata ulama, kebaikan yang la yuhaddu qadruhu, kebaikan yang kadarnya tidak ada batasnya. Ini maksud man hurima khairaha faqad hurim. Dan merupakan taufik dari Allah kita di malam ini masuk ke bab Lailatul Qadar. Bab Lailatul Qadar. Hadis yang pertama di bab Lailatul Qadar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fi sab'il awakhir, bahwa beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi diperlihatkan Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ara ru'yakum qad tawattu'at fi sab'il awakhir, aku melihat mimpi kalian sama di 7 hari terakhir. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir, barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, carilah di 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Ini hadis sudah kita bahas ya. Sudah. Nah, kita masuk ke hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharraw lailata al-qadri fil witri min al-ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar di hari-hari ganjil atau di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Dalam hadis ini ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari bersungguh-sungguh Lailatul Qadar, mencari dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar. Karena kalimat taharraw ini maksudnya adalah al-qasdu wal ijtihad fit talab, artinya betul-betul memberi niat, kita berniat ijtihad, bersungguh-sungguh fit talab, dalam mencari Lailatul Qadar, dalam mengejar Lailatul Qadar. Rasul pilihkan kalimat taharraw. Kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh, dan itu ada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apakah hadis ini bertentangan dengan hadis sebelumnya? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Hadis Ibnu Umar yang kita baca tadi, barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, maka carilah di 7 malam terakhir. Ya, ini tidak bertentangan dengan hadis ini. Ya, bahkan bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Jadi sisi penggabungannya adalah ulama berkata anna jami'a layalil ashr mahallun litaharri lailat al-qadar, bahwa semua malam-malam yang ada di malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini merupakan tempat atau waktu yang kita bisa mencari Lailatul Qadar di situ. Ya. Lakin arjaha, akan tetapi yang malam yang sangat diharapkan adalah di 7 malam terakhir dari Ramadan. Nah, hadis berikutnya, ya ikhwan Allah muliakan, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsati min Ramadan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beriktikaf di hari 10 pertengahan dari bulan Ramadan. Fa'takafa aman. Di tahun itu Rasul beriktikaf di Ramadan di 10 hari pertengahannya. Hatta idza kanat lailatu 21, sehingga ketika di malam 21 Ramadan, wa hiya al-lailatu allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi, di mana malam itu malam yang Nabi paginya itu keluar dari i'tikafnya. Beliau bersabda, man i'takafa ma'i falya'takif al-ashr al-awakhir. Barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, hendaknya melakukannya di 10 hari terakhir. Faqad uritu hadhil lailah, aku telah ditampakkan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Summa unsituha, tetapi aku dilupakan. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha, dan aku bermimpi aku sujud di atas air dan tanah di pagi harinya. Faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, carilah di malam ganjilnya, di setiap malam ganjilnya. Famataratis sama tilka al-lailah, di malam itu turun hujan. Wa kanat al-masjid ala arish, dan waktu itu masjid sudah beratap, tapi beratapnya dengan pelepah kormah, daun-daun kormah, ya, disusun. Oleh karena itu di sini disebutkan fawaqafal masjid, air bisa tembus, bocor, karena tidak seperti zaman sekarang. Fa'absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat dengan dua mataku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala jabhatihi atharul ma' wat tin, dan di jidat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kening Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bekas air dan tanah. Min subhi 21, di pagi hari tanggal 21 Ramadan. Ikhwah yang Allah muliakan, hadis yang mulia ini sebenarnya faedahnya sangat banyak, tapi seperti yang anak katakan, ya, kita akan bahas yang menurut anak faedahnya lebih penting dari yang lainnya. Nabi SAW pernah i'tikaf di sini di pertengahan Ramadan, bahkan pernah i'tikaf di 10 hari pertama Ramadan, ya, sampai Nabi SAW dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, dan diperlihatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Hanya saja di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan summa unsituha, kemudian aku dilupakan. Kenapa dilupakan, ikhwan? Ini penting sekali. Dilupakan di sini maksudnya ansaniyallahu iyyaha, maksudnya Allah yang membuat aku lupa. Ada sebab kenapa Rasul lupa. Ulama menyebutkan sebabnya adalah ada di hadis Ubadah, ya, hadisnya marfu. Hadisnya antum bisa lihat di Bukhari juga di Muslim. Sebab Rasul lupa. Sebabnya adalah beliau berkata, kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar, aku pernah keluar menemui kalian untuk habarkan Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulan farufi'at,
Kemudian Rasul melihat dua orang yang sedang berdebat. Dua orang yang sedang berdebat, berkhusumah. Maka diangkatlah Lailatul Qadar tersebut. Wa asa an yakuna khairan lakum. Dan itu mudah-mudahan lebih baik untuk kalian. Apa faedahnya, ikhwan? Faedahnya berseteru dengan sesama kaum muslimin mendatangkan keburukan, mencegah datangnya kebaikan. Lihat, sebab dari ada dua orang Islam yang berseteru berdebat, maka dilupakanlah Lailatul Qadar. Subhanallah. Ya. Dan ini disebutkan di hadis Bukhari nomor 2023 dan juga di Muslim nomor 1166. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa pelajaran, bahkan banyak sampai belasan. Ya, di antaranya bolehnya i'tikaf di pertengahan Ramadan, 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Hanya saja i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama. Ya. Berikutnya faedah yang bisa kita ambil adalah Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Anna Nabi SAW la ya'lamul ghaib. Dan Nabi manusia biasa. Oleh karena itu sangat keliru kalau ada yang mengatakan di antara ilmu Nabi adalah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya. Nabi SAW di sini mencari Lailatul Qadar sampai Rasul didatangi oleh Jibril, dan Jibril memberitahu kepada Rasul SAW bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Berikutnya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah masyru'iyat iltimas Lailatul Qadar fil awtar min al-ashr al-awakhir. Disyariatkannya mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjilnya, yaitu malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Ini perintah dari Rasul kita SAW. Barang siapa yang cari di 10 hari terakhir, terutama di yang ganjil-ganjilnya. Berikutnya, ikhwan, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna Allah Ta'ala qad yuri ba'du ibadihi alamatan hissiyah ala Lailatul Qadar. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada sebagian hambanya tanda Lailatul Qadar yang bisa dia rasa. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menjelaskan bahwa bisa jadi Allah buka tanda-tanda Lailatul Qadar kepada sebagian manusia. Bisa dengan mimpi, ya, bisa langsung terlihat ketika dia berjaga. Dia pun melihat, kata ulama, yara anwaraha, melihat cahaya-cahayanya. Ya. Au yasma' man yaqul, atau dia mendengar ada yang berkata kepada dia, hadhihi Lailatul Qadar, ini malam Lailatul Qadar, inilah Lailatul Qadar. Kadang ada yang seperti itu, dan ini dari Allah. Ya, kalimat qad yuri ini bukan kepastian, tapi kadang. Ya, karena qad bertemu dengan fiil mudhari. Faedah berikutnya, hadis ini menjelaskan tentang
masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam di masanya. Jadi sangat ekonomis masjidnya. Ya. Sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Faqad kana sawarihi min judhu'in nakhl. Ya, sawarihi itu pagar atau dindingnya terbuat dari pohon korma, batang-batang pohon korma. Dan atapnya min jarid an-nakhl, dari pelepah korma. Ya. Oleh karena itu ketika turun hujan, hujannya tembus kepada jamaah. Subhanallah. Faedah berikutnya, anna imaratal masajid laisa bitasyidiha wa zakhrafatiha. Memakmurkan masjid itu bukan dengan menghiasi masjid. Jadi masjid dihias-hias, ya. Kenapa? Karena masjid tidak dibangun untuk hal ini. Masjid bukan untuk dijadikan alat bangga-banggaan, ya. Tapi masjid dibangun untuk apa? Liibadatillah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengingat Allah dengan sholat, ya, dengan ta'limul ilm, dengan mengajarkan ilmu. Jadi memakmurkan masjid itu sholat di masjid, kemudian mengadakan ta'lim, itu memakmurkan masjid. Berapa banyak masjid yang dihiasi tapi kosong, dari orang yang sholat, dari ta'lim. Nah, ini nanti dimintai tanggung jawab. Yang lebih parah lagi, namanya saja sebagian orang Dewan Kemakmuran Masjid, tapi di antara mereka jarang ke masjid. Namanya Dewan Kemakmuran. Justru kalau mau memakmurkan itu dengan sholat, dengan ta'lim, ya. Masjid bukan disepikan. Sebagian kita meramaikannya dengan apa? Dengan hiasan-hiasan. Ya, padahal masjid tidak dibangun untuk hal itu. Ya. Antum lihat bangunan-bangunan di masa itu. Ini mengingatkan kita, ikhwan. Antum ingat juga masjidnya Syekh Nasir Sa'di. Itu dari tanah. Lihat. Ya. Tapi keluar dari situ ulama. Para ulama, subhanallah. Sebagian kita sekarang berlomba-lomba untuk bermegah-megahan, membuat bangunan, bikin masjid yang megah, ya, tapi lupa isi. Ya. Antum ingat Islam di Andalusia kenapa hancur? Ya. Itu di antara sebabnya mereka lupa akan agama, tapi hanya sekedar membangga-banggakan bangunan-bangunan yang tinggi, yang megah, yang mewah. Ya. Itu awal kehancuran. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, kita hendaknya ketika membangun masjid jangan berlebihan. Ya, cukup membangun masjid untuk ibadah, ya selayaknya, kuat bangunannya, dan dimakmurkan dengan kajian, dengan sholat, ya, itu bermanfaat, lebih bermanfaat. Fal iktisad fiha ma ihkami bina'iha ahabbu ila Allah ta'ala min al-israf wa zakhrafah. Yani membangun dengan sempurna, dengan tidak berlebihan, dengan tidak dihias-hiasi, ini lebih dicinta oleh Allah daripada membangun masjid dengan israf. Israf ini berlebihan, mubazir, ya.
dan hias-hiasan tertentu yang tidak dibutuhkan. Berikutnya kita masuk ke bab i'tikaf. Satu bab kita telah menyelesaikannya. Semoga Allah kasih pahala besar. Kita ingat perkataan ulama Hasan Basri, beliau mengatakan babun minal ilmi yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari seseorang itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sehingga atau sampai Allah mewafatkannya. Tsumma i'takafa azwajuhu ba'dahu, kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di setiap Ramadannya. Fa idza shallal ghada jaa makanahu alladhi i'takafa fihi. Apabila beliau telah salat subuh, beliau mendatangi tempat yang beliau melaksanakan i'tikaf padanya. Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menghabarkan pada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf sampai beliau wafat. Apa faedahnya, ikhwan? Faedahnya, kata ulama, Aisyah menghabarkan demikian, ada hukum, yakni i'tikaf itu tidak dimansuh, hukumnya sunnah, terus berjalan, karena Rasulullah SAW melakukannya sampai beliau wafat, dan itu tiap tahunnya, ya. Kemudian Aisyah juga menghabarkan pada kita bahwa setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, istri-istri beliau, ummahatul mukminin, ibunda kita, ya, ibu-ibu, ya. Jadi istri-istri beliau adalah ibunda kita, ya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, ummahatul mukminin itu beriktikaf, ya. Dan ketika Nabi wafat, Rasul meninggalkan 9 istri yang masih hidup, dan istri Rasul 11. Istri Rasul berapa? 11. Ketika beliau wafat, ada 9 istri yang ditinggal sama beliau. Dan yang pertama kali wafat Zainab, ya, Zainab itu tahun 20-an. Kemudian yang akhiruhunna Ummu Salamah tahun 62. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Di mana hukum i'tikaf ini tidak dimansuh dan tidak khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena istri-istri beliau juga i'tikaf. Ini alasannya, karena istri-istri beliau juga i'tikaf. Kemudian dari hadis yang mulia ini kita mendapatkan fikih, pelajaran bahwa disyariatkannya juga bagi wanita untuk i'tikaf. Disyariatkan bagi wanita untuk i'tikaf dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, suci, ya, antakuna al-mar'ah thahirah. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, tidak terjadi fitnah
tidak ada fitnah dengan iktikafnya wanita. Ya. Oleh karena itu ketika wanita iktikaf, luruskan niatnya, ya. Luruskan niatnya, kemudian jangan sampai terjadi fitnah. Karena wanita itu keluar mengundang fitnah. Syarat yang ketiga adalah dapat izin dari suaminya. Kalau dia punya suami. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak boleh seorang wanita puasa ketika ada suaminya kecuali dengan izinnya. Ini puasa. Apalagi i'tikaf. Ya, i'tikaf kan di luar rumah, di masjid. Jadi wanita boleh i'tikaf dengan berapa syarat? 3. Yang pertama, suci. Yang kedua, tidak terjadi fitnah, tidak ada fitnah. Yang ketiga, izin suami. Faedah berikutnya, ikhwan. I'tikaf itu tidak sah dilakukan kecuali di masjid. I'tikaf itu tidak sah dilakukan kecuali di masjid. Kalau ada musola rumah, boleh nggak akhi? Kan kita di rumah ada musola kadang. Ya, i'tikaf di situ bisa tidak? Tidak. Mesti di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Dan kalau boleh di rumah, istri-istri Nabi nggak i'tikaf di masjid. Tapi di mana? Di rumah. Ini menunjukkan bahwa i'tikaf itu di masjid. Kemudian faedah berikutnya, kapan seorang yang mau i'tikaf masuk ke masjid? Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan di pagi tanggal 21. Ya, disebutkan di sini yadkhulu makana i'tikafihi ba'da salatil fajri min yaumil hadi wal 20. Masuk masjid untuk i'tikaf ya setelah salat subuh tanggal 21. Tetapi yang rajih, yang kuat adalah kalau mau i'tikaf masuknya adalah kapan? Sebelum terbenam matahari, malam 21. Ya. Qabla ghurubi syamsi lailata 21. Jadi malam 21 sebelum terbenam matahari. Berikutnya, sunnahnya bagi yang i'tikaf apabila selesai melakukan sholat subuh tidak duduk di tempatnya sebagaimana di hari-hari biasa. Di hari-hari biasa disunahkan kalau kita habis sholat subuh kita duduk di tempat kita sampai suruk. Ya, boleh kita jalan, boleh duduk di tempat. Tapi ketika i'tikaf, apa yang dilakukan sama Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh, beliau beranjak ke tempat khusus dia beriktikaf, menyendiri. Ya. Nah ini. Dan dari sini ikhwan yang Allah muliakan, orang yang i'tikaf itu disyariatkan untuk menyendiri. Ya, punya tempat sendiri, diam, tidak banyak ngobrol, ibadah. Ya, ada yang i'tikaf tapi ngobrol mulu pada subuh sampai mau zuhur. Ini masjid tempat i'tikaf atau tempat ngobrol nih?
Habis Isya, habis tarawih ngobrol lagi. Ya. Itu bukan etikaf namanya itu. Etikaf itu menyendiri, baca Quran, ibadah, ngobrol sesekali boleh. Keluar dari tempat etikaf kita untuk menghadiri kajian. Kalau di masjid itu ada kajian, ya, untuk sholat dengan jamaah. Itu. Ini kalau masjidnya memang disediakan tempat-tempat khusus untuk etikaf, ya. Apakah mesti pakai tenda? Enggak harus, ya. Jadi kita menyendiri saja di tempat-tempat yang kita mau menyendiri, bisa di situ kita duduk menyendiri, baca Quran dan seterusnya, ya. Kalau penuh, ya, ulama bilang seperti di Masjidil Haram, penuh kan, nggak bisa kita bikin tempat sendiri khusus untuk i'tikaf. Ya, ulama bilang menyendirinya menyendiri maknawi. Ya, maknawi itu kita baca sendiri Quran, kita merenung sendiri, kita ibadah. Jangan ngobrol, yang lain ngobrol biasa, kita ibadah. Walaupun banyak orang, ya, ini namanya al-infiradul ma'nawi, menyendiri maknawi, secara maknawi. Hadis berikutnya, ikhwan. Isya bukan? Belum, ya. Ana ingin sebenarnya menyelesaikan i'tikaf supaya nanti setelah Ramadan kita masuk hajian, kitabul haji. Mudah-mudahan kita bahas tentang haji, ya, dari awal sampai akhir. Habis itu praktek haji. Mau praktek haji di Pondok Gede? Kita ke sana. Oh, di sini aja. Oh, ini ada. Masya Allah. Ya, bisa kita praktek haji dari A sampai Z. Karena banyak yang belum tahu ibadah haji. Kalau praktek enak, langsung kelihatan. Ya. Ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar betul-betul sungguh-sungguh, Allah kasih berkah. Kasih berkah, belajar sungguh-sungguh haji, Allah berangkatkan haji. Ya. Baik, hadis berikutnya, ikhwan. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilun nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Aisyah itu menyisir Nabi, menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haid, wa huwa mu'takifun fil masjid, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf di masjid. Wa hiya fi hujratiha, sedangkan Aisyah berada di kamarnya. Yunawiluha ra'sahu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepala beliau, keluarkan dari masjid, ya, di kamar Aisyah, disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan. Nabi SAW tidak masuk rumah kecuali karena hajat manusia. Ya, maksud hajat manusia itu ini kinayah dari hadas. Ya, kinayah dari apa? Hadas. Ditafsirkan oleh Al-Imam Az-Zuhri dengan baul dan ghaid, buang air besar, buang air kecil. Sedikit lagi ya, habis ini azan. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, in kuntu la adkhulul baita lil hajah, aku masuk rumah untuk kebutuhan, wal maridu fihi, dan yang sakit ada di dalamnya, fama as'alu anhu illa wa ana marah, aku tidak bertanya tentangnya melainkan aku hanya sekedar lewat. Taib. Kita sudah mendengar azan, kita azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan dan terus kita bersabar untuk membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menimba ilmu dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini Allah kasih pahala besar pada kita dan Allah angkat derajat kita semua. Dari hadis yang kita baca, hadis yang barusan kita baca, hadis Aisyah, ada faedah ilmu yang bisa kita ambil. Yang pertama, bolehnya seorang yang beriktikaf mengeluarkan kepalanya dari masjid atau bagian dari badannya. Dan ini tidak membatalkan i'tikafnya. Di sini Nabi SAW mengeluarkan apa? Kepala beliau. Baik. Untuk apa? Untuk disisir oleh Aisyah. Atau supaya tidak kotor masjid. Ketika disisir ya, Aisyah nyisir Nabi, rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, boleh bagi orang yang beriktikaf membersihkan rambutnya. Membersihkan rambutnya. Dan ini tidak bertentangan dengan iktikaf. Dan ini tidak bertentangan dengan iktikaf. Juga bisa dikiaskan atau dianalogikan dengan membersihkan pakaian dan badan. Jadi pakaian boleh dicuci ya, dan badan dibersihkan. Mandi ya, sekarang Masya Allah air, kalau di Indonesia air melimpah ya, di zaman Rasul dulu air susah ya, kita melimpah, tapi ingat jangan boros gunakan air, dilarang boros itu. Karena kebersihan ini tuntutan dari syariat. An-nadhafah matlabun syar'iyyun. Walaupun manusia, walaupun seseorang beriktikaf di masjid, ini tuntunan syariat. Jangan iktikaf bau. Ya. Makanya persiapkan ketika iktikaf bawa minyak wangi, parfum. Ya. Kemudian gosok gigi, kemudian mandi. Ya, sholat dan i'tikaf. Nah, ini masuk ke dalam keumuman ayat surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ini perintah dari Allah. Kemudian berikutnya, faedah dari hadis ini, bolehnya orang yang beriktikaf keluar masjid karena ada hajat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita itikaf di masjid yang tidak ada panitia yang ngasih makan untuk buka, untuk sahur, kita kalau nggak keluar kelaparan, ya pulang ke rumah makan, kita balik lagi. Atau misalkan di masjid nggak ada toilet, ada di rumah, ke rumah, ya. Tapi nggak boleh bergaul sama istri karena akan batal puasa batal, iktikafnya batal. Allah bilang wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Jangan gauli istri ketika antum sedang iktikaf di masjid. Kenapa? Iya, meskipun malam. Iya, apalagi siang, Pak. Kalau siang selain batal iktikafnya, batal puasanya, bayar kafarat. Subhanallah, numpuk-numpuk dah. Ya. Nah, di malam iktikafnya batal. Ya. Saat gimana istrinya dandan? Ya udah, antum enggak iktikaf. Tapi bagi yang tidak beriktikaf, boleh tidak berhubungan sama istri, hubungan suami istri? Ada yang godek-godek, ada yang ini gimana nih ceritanya? Yang godek-godek tuh boleh atau enggak? Boleh. Iya. Yang tidak itikaf
boleh hubungan suami istri, jangan dilarang, nggak haram ya. Yang nggak boleh itu yang batalkan i'tikaf ketika antum i'tikaf. Tapi kalau tidak i'tikaf boleh ya. Tayyib. Hadis berikutnya An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qal, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridai beliau, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inni kuntu nazartu fil jahiliyah an a'tikafa lailatan. Dulu aku punya nazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf semalam, dalam riwayat yang lain sehari, di Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa'aufi binadrik, tunaikanlah nazarmu. Sebagian perawi tidak menyebutkan apakah malamnya atau harinya ya, dan itu disebutkan oleh ulama, ini tidak masalah karena sebenarnya satu hari satu malam ya. Dari hadis ini ikhwan yang Allah muliakan, Umar punya nazar ketika masa jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa nazar orang kafir yaitu sah. Nazar orang kafir apa? Sah ketika kafirnya. Dan ketika masuk Islam, kalau nazar itu baik, maka wajib ditunaikan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, aku punya nazar ya, satu malam untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Kata Rasul, tunaikan nazarmu. Berikutnya ikhwan yang Allah muliakan ya, hadis terakhir dari kitab Siyam, An Safiyah binti Huyai, dari Safiyah binti Huyai, Safiyah binti Huyai bin Akhtab ya, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah ini putri pembesar Yahudi dari Bani Nazir ya. Huyai bin Akhtab ini pembesar Yahudi dari Bani Nazir, dan ibunya dari Bani Quraidah. Lahirlah Safiyah. Safiyah dulu itu menikah dengan Sulam bin Mishkam Al-Qurazi, tapi dicerai. Setelah itu Safiyah menikah dengan Kinanah bin Rabi' An-Naziri, dan suaminya mati terbunuh ketika perang Khaybar. Kemudian Safiyah menjadi harta rampasan perang, ya kan? Maksudnya ditahan. Dan waktu itu yang mendapatkan Safiyah adalah Dihyah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi adalah seorang sahabat yang memiliki paras yang sangat-sangat tampan. Di antara sahabat Nabi yang sangat tampan adalah Dihyah Al-Kalbi. Dan kalau Rasul ngutus utusan, beliau utus diantaranya beliau, Dihyah Al-Kalbi. Bahkan sebagian ulama bilang kalau malaikat menjelma menjadi manusia, itu diantara wajahnya wajah Dihyah Al-Kalbi ya. Ketika Safiyah berada di antara tahanan yang dipegang oleh Dihyah Al-Kalbi dan hendak diambil oleh Dihyah Al-Kalbi, ada orang datang ke Nabi SAW, a'taita Dihyata ibna sayyidi Quraidah wan Nadhir la tasluh illa lak. Kamu beri Dihyah Al-Kalbi, putri pembesar ya, pemimpin Yahudi dari Bani Nadhir dan Bani Quraidah. Wanita ini tidak layak kecuali untuk engkau wahai Rasul. Akhirnya Rasul SAW mengambilnya dari Dihyah, dan Rasul mengganti dengan yang lain untuk Dihyah Al-Kalbi. Kemudian Rasul SAW menawarkan Safiyah untuk masuk Islam, dan akhirnya Safiyah masuk Islam
Habis masuk Islam, Rasul menikahi Sofiyah. Ya. Dan Rasul memerdekakan apa? Sofiyah. Taib. Mahar Sofiyah itu adalah merdekanya dia. Mahar Sofiyah merdekanya dia. Dan Sofiyah itu wanita yang terkenal halimah. Itu tidak mudah marah. Sofiyah itu tenang, wanita yang tenang, aqilah yang berakal, ya. Dan sebaik-baik wanita, ahli ibadah dan zuhud, ya, serta sangat baik. Beliau wafat di bulan Ramadan. Sofiyah wafat di bulan Ramadan tahun 50 Hijriah. Ini Sofiyah bintu Huyai. Dan Sofiyah lah yang cerita tentang bapaknya ketika Rasul datang hijrah ke Madinah dan disambut oleh kaum Ansor. Itu bapaknya penasaran. Bapaknya sama pamannya, kata Sofiyah, ini Sofiyah yang cerita sendiri. Bapaknya sama pamannya pergi pagi hari, pulang sore hari. Perginya semangat, pulangnya loyo. Gitu. Pulang mau gelap. Kemudian pamannya tanya ke Huyai bin Akhtab, huwa, apakah dia nabi? Itu pamannya. Kata bapaknya, iya. Atusbituhu, apakah kau tetapkan dia nabi seperti yang kau baca? Iya, dia nabi. Ini kata bapaknya. Kemudian kata pamannya, fama fi nafsikal ad, apa yang ada di hatimu sekarang tentang dia? Apa kata bapaknya Sofiyah ini? Dia bilang, wallahi adawatuhu ma baqitu. Demi Allah, selama aku masih hidup, aku akan tetap memusuhinya. Aku akan tetap memeranginya. Lihat, ya, orang Yahudi tahu bahwa yang datang itu siapa? Nabi. Dan Sofyan dengar langsung perkataan bapak dan pamannya. Makanya Sofyan ketika ditawarin masuk Islam, masuk Islam. Ya, karena tahu ini Nabi. Dan Allah bilang mereka tahu kebenaran, mengetahui siapa Nabi seperti tahu anak mereka sendiri. Buktinya ini. Dan orang-orang Yahudi datang ke Madinah waktu itu namanya Yathrib karena tahu akan datang Nabi ke situ. Ya, jadi kita tidak ragu lagi tentang kebenaran Islam, kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan sampai malam nggak apa-apa, ikhwan. Sedikit lagi ya, ya. Karena mau Ramadan, akhi. Tanggung selesai, ya kan? Dari Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Nabi melakukan i'tikaf. Fa ataituhu azuruhu lailan. Lihat ikhwan, aku mendatangi Nabi di malam hari. Ya. Fa haddatsuhu, aku pun berbicara dengan Nabi, ngobrol. Tsumma qumtu li anqalib. Kemudian aku bangkit untuk pulang ke rumah. Di rumahnya Sofiyah itu di pintu bagian depan, belakang ya. Kalau Aisyah samping kiri, itu Sofiyah lurus, ya. Dan antum bisa lihat masjid Nabi zaman dulu. Ini rumah Aisyah, ini rumah Hafsah, ini Sofiyah di bawah, dan seterusnya ada semua. Ya. Nah Sofiyah balik ke rumahnya. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid, tempatnya di Dar Usamah bin Zaid. Famarra rajulani minal ansar, kemudian lewatlah dua orang dari kalangan Ansar. Falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a, ketika keduanya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Sofiyah, bergegas keduanya itu, cepat jalannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala rislikuma, yang ini artinya apa? Pelan-pelan, jangan terburu-buru.
innaha Safiyatu bintu Huyai, sesungguhnya wanita ini yang bersamaku adalah Safiyah bintu Huyai. Faqala, kedua sahabat tadi berkata, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah wahai Rasulullah. Faqal, Rasul berkata, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, sesungguhnya syaitan itu mengalir berjalan di aliran darah manusia. Wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikum syarran, dan sesungguhnya saya khawatir syaitan memasukkan keburukan di hati kalian berdua atau sesuatu. Nah, ini menunjukkan ikhwan, ketika ada sesuatu yang dipertanyakan oleh orang tentang diri kita, kita boleh jelaskan. Jangan gini, terserahlah ya. Allah yang lihat, Allah yang maha tahu, nggak usah dijelaskan, nanti juga tahu. Nanti kapan taunya? Ya, antum kasih tahu. Gitu. Rasulullah SAW ngasih tahu tidak? Ngasih tahu untuk menutup pintu syaitan, ya kan? Karena syaitan itu ada di, ya, ada sebagian kita ikhwan punya ponakannya belum ngaji, keluarganya belum ngaji, dari kampung nggak ngerti agama, dijemput pakai motor, dibonceng, dibencong atau dibonceng? Dibonceng pakai motor, antum jenggotan, ketemu temen, loh bawa cewek nih, antum berhenti nggak? Antum berhenti nggak apa-apa, akhi ini ponakan saya, ya, jangan terserah mau dia ngomong apa terserah, ya, enggak akhi, antum kasih tahu, ya tidak, karena syaitan masuk ke apa, aliran darah manusia, ngasih was-was. Taib, dalam riwayat yang lain, annaha ja'at tazuruhu, Safiyah datang mengunjungi Nabi SAW ketika i'tikaf di masjid fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fatahaddathat indahu sa'atan, kemudian bicara dengan Nabi SAW satu sa'ah, ya, sa'ah, ya, sa'atan ini kalau terjemahan untuk untuk saat ini sejam, ya, sekitar, ya, artinya sesaat, yakni zamanan. Disebutkan di sini wa kana dzalika ba'da salatil isya, itu kejadiannya setelah salat isya, kejadiannya malam setelah salat isya. Summa qamat tanqalib, kemudian bangkit pulang. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaklibuha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamanya mengantarkan Safiyah, tapi tidak sampai rumahnya, diantar. Tidak ada keterangan di sini, ya, sampai rumahnya, ya. Kemudian dilanjutkan di sini hatta idza balaghat babal masjid, sampai ketika di pintu masjid, kan Rasul i'tikaf nggak keluar. Inda babi Ummi Salamah, di pintu Ummu Salamah, kemudian disebutkan hadis yang atas, artinya ketemu sama dua laki-laki yang cepat jalannya. Nah, ini ikhwan, faedahnya sangat banyak hadis ini, faedahnya sangat-sangat banyak. Di antaranya ikhwan, ya, yang pertama, bolehnya mengunjungi orang yang beriktikaf dan ngobrol dengan syarat tidak menyibukkan orang yang beriktikaf. Tidak menyibukkan orang yang beriktikaf dari maksud dia beriktikaf untuk ibadah, ya. Jangan sampai kita berkunjung, kawan kita yang sedang iktikaf diajak ngobrol dari pagi sampai sore, nanti lanjut ya pada tarawih, ya, lagi kangen loh sih, kangennya pas iktikaf lagi, ya. Yang kedua, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muasyaratihi li ahli. Hadis ini menunjukkan tentang akhlak Nabi yang baik kepada keluarganya, kepada istrinya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan istrinya untuk berkunjung kepada beliau dan ngobrol di masjid. Kemudian setelah
selesai, Rasul ngantarkan, ya, ini ngantarkan Sofia. Dan ini merupakan tawaduknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak seperti kita, ada istri diusir, pergi, udah, sampai sini aja, udah. Ya, contoh kita berusaha sedikit-sedikit nyontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kata Rasul, sebaik-baik kalian orang yang beriman itu yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik kepada istri. Dan Rasul bilang, aku adalah orang yang paling baik terhadap istri. Subhanallah. Bahagia istrinya Nabi mendapat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ummahatul mu'minin, ibu-ibu kita. Berikutnya, jawazu khurujil mar'ah lailan, bolehnya wanita keluar di malam hari. Yang pertama, kalau ada tujuan, li gharad. Akan tetapi ada syarat, aman dari fitnah. Tapi keluarnya wajar ya, tidak terlalu malam juga. Habis isya beberapa saat, kemudian segera balik. Ya. Juga bukan kebiasaan. Ini jangan dijadikan dalil buat para wanita. Oh, ini boleh nih keluar malam nih, tiap malam keluyuran. Ya, salah ngambil dalil. Berikutnya, bolehnya seorang wanita menziarahi suaminya ketika i'tikaf, dan ini tidak membatalkan i'tikaf suaminya. Akan tetapi tidak boleh berlama-lama duduk-duduk dengan istrinya dan talazzud, bernikmat-nikmat, senang-senang ketika i'tikaf, karena ini tidak sesuai dengan apa? Dengan i'tikaf, bisa merusak i'tikaf. Ya, tergoda suaminya, batal aja lah. Jadi gimana tuh? Ya, gara-gara anti, loh kok bisa? Ya. Nah, seperti itu. Yang jadi masalah adalah kalau istrinya lebih dari satu, nggak ngerti, repot, kunjung terus. Dan pernah terjadi pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu bikin tenda. Apakah kebaikan atau gimana kata Rasul yang ingin diinginkan sama kalian? Akhirnya Rasul nggak i'tikaf. Ya, nah, itu. Lihat, istri-istri Rasul sesama mereka cemburu, dan itu wajar. Ya, cemburu sesama madu itu wajar, akhi. Berikutnya, ikhwan, bolehnya seorang yang beriktikaf keluar dari masjid untuk menemani orang yang mengunjunginya ketika ada hajat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan siapa? Sofia keluar dari masjid. Kemudian terakhir, masyru'iyatu ikhbaril mar'i bima yadfa'u su'udz dzan. Disyariatkannya seseorang memberi khabar, memberi alasan yang dengannya tertolak su'udzon, buruk sangka. Rasul saja ketika melihat sahabat yang bergegas, Rasul tahan, kemudian Rasul kasih tahu, padahal Rasul dan yang dihadapi siapa? Sahabat, dan sahabat nggak mungkin punya perasaan buruk sama Rasul. Tapi Rasul ingin ngasih tahu ke umat, yang ngajar ke umatnya begini nih cara untuk menutup pintu syaitan di antaranya. Ya, jangan biarin aja. Orang mau nyangka gimana terserah. Enggak juga, akhi. Ya. Baik. Ada sedikit pertanyaan, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz izin bertanya, jika zakat mal haulnya di tanggal 28 Ramadan, namun pada tanggal 20 Ramadan kami mendapat rezeki
dari penjualan rumah. Apakah, ini cuma apakah doang ini pertanyaannya, nggak nyambung, saya lihat kanan kiri nggak ada. Maksudnya apakah dikeluarkan zakat juga? Jawabannya iya, keluarkan zakat juga, ya. Itu keluarkan berapa? 2,5%, digabungkan, keluarkan zakatnya, ya. Berikutnya ada pertanyaan, apakah Lailatul Qadar itu waktunya 1 malam penuh atau hanya sebagian waktu malam? 1 malam penuh. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan di malam itu sampai terbit fajar. Jadi 1 malam penuh. Makanya kita hidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, ya. Jangan tidur, atau tidur sedikit, bangun lagi, baca Quran lagi, ya. Doa, kesempatan doa. Panjatkan doa sebanyak-banyaknya dan doa terbaik untuk kita di dunia dan di akhirat. Ya. Yakin Allah kabulkan. Yakin Allah kabulkan. Ketika i'tikaf menunggu Lailatul Qadar, ketiduran 1 jam, padahal kemungkinan malam itu Lailatul Qadar, apakah tetap dapat? Dapat, akhi, ya, dapat. Apalagi 1 jam, 2 jam dapat, kan boleh antum istirahat, ya. Dan kayaknya susah kalau 1 malam antum nggak tidur sebentar, ya, ada tidurnya. Nah, Anda kira cukup sampai sini. Saya minta maaf ada yang belum bisa saya jawab. Insya Allah kalau masih ada pekan depan, masih ada 1 lagi, ya. Iya, kita bahas zakat fitr. Habis ini nanti kita bahas insya Allah tentang haji. Insya Allah. Alhamdulillah Allah kasih izin dan taufik kita menyelesaikan Kitabus Syiyam, dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Terus kita belajar, ikhwan. Terus kita saum selesai, kitab haji terus sampai selesai. Ya. Baca, kaji lagi kitab yang lain sampai kita meninggal. Meninggal husnul khatimah. Ini yang kita harapkan, ya. Husnul khatimah, ciri-ciri meninggal dalam keadaan baik. Dan kita berdoa sama Allah, dan tidak mustahil Allah wafatkan kita di atas ketika kita lagi ngaji, ketika kita lagi baca Quran, ketika lagi di majlis, dalam kebaikan, ya. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.